Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan dan menceritakan terkait apa yang kemudian menjadi tugas dari mata kuliah Sistem Politik Indonesia, yang dimana materinya ialah Demokrasi Pancasila Orde Baru. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas cabang dari materi tersebut ialah Gerakan G30 SPKI. Kawan-kawan sekalian, ketika kita kembali mengingat sejarah, G30 SPKI ini adalah salah satu insiden yang paling monumental di kalangan masyarakat Indonesia, karena ini adalah tragedi yang paling menyakitkan bagi bangsa Indonesia, terusnya para TNI pada saat ini. G30 SPKI ini terjadi tentunya ada faktor yang melatar belakanginya. Nah, faktor yang paling utama terjadinya pemberontakan G30 SPKI karena pada saat itu PKI ingin menggulingkan pemerintahan Soekarno, dan PKI pada saat itu ingin mengambil alih segala lini pemerintahan, dan PKI juga pada saat itu mengetahui bahwa ada rencana Soekarno untuk mengganti Dewan Jenderal Letnan Kolonel Untung pada saat itu. Namun di sisi lain, ada yang mengatakan bahwa gerakan G30 SPKI ini didalangi oleh Pak Soeharto 100%. Namun di sisi lain juga gerakan G30 SPKI ini adalah murni gerakan komunis, karena kita bisa melihat beberapa gerakan-gerakan sebelumnya seperti pembantaian ulama dan pemberontakan yang lainnya. Namun keterlibatan Pak Harto pada saat itu juga tidak bisa dipisahkan, karena posisi Pak Harto pada saat itu tidak diperhitungkan di kemiliteran, dia tidak diperhitungkan di TNI, dia hanya memimpin batalion-batalion kecil pada saat itu. Nah, sehingga dengan sikap Pak Harto mencari peluang agar bagaimana dia bisa diperhitungkan di kemiliteran, makanya dia lebih memilih diam. Sebenarnya dia tahu bahwa akan terjadi pembantaian G30 SPKI, namun beliau memilih diam. Nah, karena Jenderal Letnan Kolonel Untung pada saat itu memimpin penculikan tujuh jenderal yang sama-sama kita ketahui bersama, dan satu ajudan jenderal yaitu Nasution. Setelah tertangkapnya tujuh jenderal tersebut, Nasution bebas dari penangkapan PKI pada saat itu, mungkin karena dia bukan jenderal atau apa, sehingga dia bisa dilepaskan. Nah, karena sudah terbunuhnya tujuh jenderal ini, posisi Pak Harto paling tinggi pada saat itu di TNI. Nah, demi keamanan dan stabilitas keamanan, Pak Harto sekaligus mencari peluang untuk menggulingkan Soekarno. Namun pada saat itu juga tidak bisa dipisahkan Amerika di belakang Soeharto pada saat itu, sehingga keterlibatannya tidak bisa kita pisahkan dari gerakan G30 SPKI ini. Namun di sisi lain masih banyak faktor-faktor sejarah yang masih ganjil. Yang pertama itu cepat tanggapnya TNI pasca gerakan G30 SPKI, karena pemberontakan dilakukan pada dini hari, dan kecepatan TNI pada saat itu untuk mengatasi dan mengantisipasi dilakukan pada pagi hari. Nah, yang kedua, ada yang mengatakan bahwa dalang dari gerakan ini adalah murni Pak Harto 100%. Yang ketiga, isi dari surat perintah 11 Maret pasca G30 SPKI ini, atau biasa kita sebut surat perintah 11 Maret pasca G30 SPKI. Jadi menurut saya G30 SPKI ini murni gerakan komunis, namun tercium oleh Pak Harto, sehingga Pak Harto mendesainnya sedemikian rupa mengambil posisi dan peluang ketika terjadi G30 SPKI. Nah, ketika PKI dan orang-orang yang terlibat di gerakan G30 SPKI ini tertangkap, maka ada satu lagi yang ingin ditumpas oleh Pak Soeharto, yaitu menggulingkan Soekarno. Sehingga saya masih menyimpan bahwa isi dari surat
perintah 11 Maret itu, seperti biasa kita sebut surat Super Semar, itu bukan pengalihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, melainkan stabilitas keamanan. Namun karena peluangnya sangat itu, banyak peluang-peluang yang didapatkan oleh Pak Harto sehingga dia mampu menggulingkan Soekarno. Namun Amerika juga tidak bisa dipisahkan pada saat itu, karena dukungan Amerika yang diberikan ke Pak Harto ini tentunya tidak kelan dan tidak bukan bagaimana kemudian dia bisa menjadi investor bagi bagi bangsa Indonesia, Amerika pada saat itu. Dan mungkin itu saja pemaparan singkat terkait G30 SPKI pada kesempatan kali ini. Tentunya masih banyak sejarah-sejarah terkait pemberontakan G30 SPKI ini. Salah satunya kenapa Tan Malaka lebih memilih Partai Murba, kenapa pemberontakan ini didalangi oleh Musso dan Semaun. Mungkin kita bisa jelaskan di perkuliahan selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan materi yaitu G30 SPKI. Latar belakang G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI yang dikenal juga dengan nama Gerakan 30 September, Gestapo atau Gerakan September 30, dan Gestok atau Gerakan 1 Oktober adalah suatu peristiwa pemberontakan yang terjadi pada malam hari di tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. Beberapa peristiwa yang menjadi latar belakang G30 SPKI adalah: yang pertama, pembentukan Angkatan Kelima. PKI yang merasa kekuatan militernya masih sangat lemah ketika menghadapi Angkatan Darat sangat berkepentingan untuk membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan para petani yang dipersenjatai. Pembentukan Angkatan Kelima ini adalah gagasan Menlu China Zhou Enlai ketika mengunjungi Jakarta pada tahun 1965 dan menjanjikan akan memasok 100.000 pucuk senjata untuk Angkatan Kelima. Gagasan itu menjadi alasan bagi pemimpin PKI dalam memperkuat pertahanan dan terus mendesak pembentukan Angkatan Kelima tersebut yang ditolak oleh Angkatan Darat. Begitu juga dengan Laksamana Muda Martadinata yang menolak atas nama Angkatan Laut. Angkatan Kelima hanya akan diterima jika berada di bawah komando ABRI. Yang kedua, Nasakom. Ideologi Nasakom adalah salah satu faktor dalam latar belakang 30 SPKI dan menjadi bagian dari sejarah 30 SPKI. PKI atau Partai Komunis Indonesia adalah partai komunis terbesar di dunia selain Tiongkok dan Uni Soviet. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta orang pada tahun 1965 dan 3 juta orang lagi dari organisasi pergerakan pemudanya. Selain itu, masih ada beberapa organisasi yang diawasi oleh kontrol oleh PKI seperti Pergerakan Serikat Buruh yang memiliki 3,5 juta anggota serta Barisan Tani Indonesia dengan 9 juta anggota juga merupakan bagian dari PKI. Begitu juga dengan organisasi pergerakan wanita bernama Gerdwani, organisasi penulis, artis, dan juga pergerakan para sarjana yang membuat PKI memiliki lebih dari 20 juta anggota serta pendukung. Ketika pada Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Soekarno mengeluarkan ketetapan konstitusi berupa dekret presiden, ia mendapat dukungan penuh dari PKI. Angkatan bersenjata diperkuat dengan mengangkat jenderal-jenderal militer ke posisi yang penting dengan sistem demokrasi terpimpin. Sambutan PKI untuk demokrasi terpimpin sangat baik dan menganggap bahwa Soekarno mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi antara pendukung nasionalis, agama dan komunis atau Nasakom. Angkatan Darat menolak ideologi Nasakom tersebut sebagai diungkapkan oleh Jenderal Ahmad Yani. Yang ketiga, konfrontasi Malaysia. Malaysia sebagai negara federasi yang berupa terbentuk pada tanggal 16 September 1963 merupakan salah satu faktor penting dalam latar belakang 30 SPKI. Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia mendekatkan Soekarno dengan PKI sehingga dapat menjelaskan mengapa para tentara menggabungkan diri dalam gerakan 30S atau Gestok, dan juga menjadi penyebab PKI menculik para tentara petinggi Angkatan Darat
terjadinya demokratis antara Indonesia di Kuala Lumpur yang menyebabkan PM Malaysia Tunku Abdul Rahman menginjak-injak lambang Garuda karena dipaksa para demonstran menyebabkan kemunduran Soekarno. Ia kemudian menyerahkan dendam dengan slogan Ganyang Malaysia dan pemerintahan Angkatan Darat untuk melakukannya. Legend Ahmayani tidak ingin melawan Malaysia yang masih mendapat bantuan Inggris karena menganggap tentara tidak memadai untuk berperang dalam skala itu. Sedangkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Ahana Sution, menyetujuinya karena khawatir isu Malaysia akan dimanfaatkan PKI untuk memperkuat posisinya di bidang politik Indonesia. Yang keempat, pembantaian para perwira TNI. Pembunuhan para perwira Angkatan Darat adalah puncak dari latar belakang G30 SPKI. Situasi politik Indonesia yang genting pada sekitar bulan September 1965 memunculkan isu adanya Dewan Jenderal yang mengidentifikasi ada beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas kepada Soekarno dan berniat untuk menggulingkan pemerintahannya. Inilah yang memicu peristiwa G30 SPKI. Soekarno disebut-sebut menanggapi isu ini dengan pemerintahan pasukan Cakrawirawa untuk menangkap dan membawa para jenderal tersebut untuk diadili. Akan tetapi, dalam proses konon beberapa oknum pasukan yang terbawa emosi justru melepaskan tembakan sehingga membunuh ke-6 petinggi TNI Angkatan Darat. Baik, saya akan melanjutkan materinya yaitu jalur ABG. Perlu kita ketahui bahwa jalur ABG adalah sebuah istilah yang digunakan oleh kelompok intelektual dalam menyebut unsur atau komponen politik dalam proses dan struktur pemerintahan di masa Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, yaitu militer, ABRI, birokrasi, dan Golkar. Pada masa Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto, ada sebuah istilah yang lahir dari proses politik dominasi militer dan birokrasi yang disebut sebagai jalur ABG. Jalur ABG ini dimaksudkan oleh rezim Orde Baru sebagai landasan untuk mengelola pemerintahan dengan 3 unsur utama, yaitu A. Untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan ABRI, B. yaitu untuk birokrasi, dan G. yaitu untuk golongan karya. Ketiga unsur utama itu berperan penting dalam hal pengambilan keputusan politik, menerapkan kebijakan publik, hingga penempatan jabatan publik seseorang, termasuk presiden. Ketiga unsur politik itu menjadi yang paling dominan dalam pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun. Sampai seorang pengamat politik yang bernama Carl D. Jackson mengatakan Indonesia di masa Orde Baru sebagai birokratik politik atau masyarakat birokratik, yang artinya segala keputusan yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat harus mendapatkan persetujuan dari birokrat. Dengan adanya jalur ABG dalam struktur pemerintahan Orde Baru, maka tidak mengherankan bila ada dominasi yang terpusat pada kekuatan politik, militer, dan birokrasi. Sementara Golkar berfungsi sebagai kendaraan politik Orde Baru untuk menjaga kekuasaannya melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum. Ketiga unsur politik ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional Indonesia. Itulah materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan materi tentang militer sebagai kekuatan politik. Di dalam buku Amos Perlmutter menyebutkan bahwa organisasi militer adalah sebuah organisasi yang paling sering melayani kepentingan umum tanpa menyertakan orang-orang yang menjadi sasaran usaha-usaha organisasi itu. Profesi militer disebut sebagai suatu profesi sukarela karena setiap individu bebas memilih suatu pekerjaan di dalamnya, namun ia juga bersifat memaksa karena para anggotanya tidak bebas untuk membentuk suatu perkumpulan sukarela, melainkan terbatas kepada suatu hierarki birokrasi. Di dalam diri para prajurit militer terdapat 3 ciri khas sekaligus, yaitu koorporatis,
birokratis, dan profesional. Peranan militer dalam politik Indonesia pada masa Orde Baru tidak hanya untuk kepentingan bangsa dan negara, sebab peran yang dilaksanakan militer banyak untuk kepentingan kelompok dan penguasa Orde Baru berdasar pada kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan konsep dewi fungsi ABRI sebagai pencapaian tujuan nasional, yaitu pembangunan dan kestabilan nasional di segala bidang, sehingga pemerintah menempatkan militer sebagai partner terpenting dalam pemerintahan. Oleh karena itu, peranan militer yang semakin luas dalam politik menimbulkan dampak sosial, politik, ekonomi, dan penurunan tingkat profesionalitas militer. Peranan militer dalam politik dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal, kondisi politik, sosial, ekonomi, dan terancamnya kedudukan militer, dan faktor internal, ideologi nasional militer, disiplin militer, modernisasi, dan kepentingan elit militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang marginalisasi. Marginalisasi dapat ditinjau dari beberapa referensi kamus. Yang pertama, marginalisasi berarti mengasingkan atau yang membatasi yang lemah dan terbatas atau yang berada di pinggir kedudukan sosial, menurut The American Heritage Dictionary 2019. Yang kedua, marginalisasi adalah membuat atau mempertahankan seseorang dalam ketidakberdayaan, dalam keterbatasan aktivitas, dan dalam perbuatan keputusan yang penting, menurut Griffin 2017. Jadi marginalisasi merupakan proses pengabaian hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pihak yang termarginalkan, namun hak tersebut diabaikan dengan berbagai alasan demikian demi suatu tujuan. Salah satu contohnya yaitu pengurus lapak dagang yang ada di sekitar alun-alun kota demi alasan kebersihan dan keindahan kota, maka lapak-lapak tersebut dipindahkan ke suatu daerah yang masih lapak, yang kemudian dijadikan pusat jajanan. Namun, pemindahan tersebut tidak memperhatikan bagaimana kondisi penjual di tempat tersebut, karena tempat tersebut tidak strategis untuk dijadikan tempat transaksi jual beli, atau bisa jadi terlalu sepi. Hal tersebut tentu akan merugikan pihak pedagang yang dipindahkan. Hak mereka untuk mendapatkan penghasilan dari berdagang dipinggirkan, dan akibatnya mereka jadi bangkrut dan menambah daftar pengangguran. Menurut Fakih 2008, proses marginalisasi sama saja dengan proses pemiskinan. Hal ini dikarenakan tidak diberikan kesempatan kepada pihak yang termarginalkan untuk mengembangkan dirinya. Demikian juga dialami oleh perempuan. Saat proses marginalisasi ini terjadi pada jenis kelamin, perempuan merupakan pihak yang dirugikan daripada laki-laki dalam hal ketidakadilan gender ini. Sebagai contoh, dalam hal pekerjaan, perempuan yang bekerja dianggap hanya untuk memberikan nafkah tambahan bagi keluarga, maka perbedaan gaji pun diterapkan antara perempuan dan laki-laki. Hal serupa juga diungkapkan oleh URC 2006 yang menyatakan bahwa posisi dan upah terendah akan dialami oleh perempuan walau bila dilihat dari pendidikan dan kemampuan mereka tidak kalah dengan laki-laki. Hal ini dikarenakan pemilik modal usaha telah memiliki pandang bahwa laki-laki lebih bisa fleksibel dibandingkan perempuan yang dianggap tidak produktif. Jika perempuan memerlukan cuti hamil, melahirkan, dan jarang yang bisa lembur karena beban ganda mengurus keluarganya di rumah, maka demikian dengan laki-laki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Rahman. Izinkan saya untuk memaparkan arti dari trias politika, di mana trias politika merupakan suatu ide atau gagasan bahwasanya pemerintah yang berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan demi mencegah suatu
kuasa yang terlalu banyak. Ini merupakan suatu prinsip normatif bahwasanya kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan hanya untuk satu orang saja, demi mencegah penyalahgunaan kekuasaan pihak yang berkuasa. Baik, kita akan melihat ke belakang dahulu, di mana sejarah trias politika ini pertama kali diperkenalkan oleh Johann Locke dan Montesquieu, yang menjadi pemisah kekuasaan. Pemikiran Johann Locke mengenai trias politika ada di dalam magnum opus atau karya besarnya yang berjudul Two Treatises of Government yang terbit pada tahun 1690, di mana di dalam karyanya itu Locke menyebut bahwasanya fitrah terbesar manusia adalah bekerja yang artinya mengubah alam dengan keringat sendiri dan memiliki properti. Maka dari itu, negara yang baik harus dapat melindungi manusia dan juga memiliki setiap orang yang diperoleh berdasar hasil pemikiran tersebut. Dan di dalam masa ketika bangsawan berada dalam posisi rentan, ketika diperhadapkan dengan raja, seringkali raja secara bersewenang-wenang melakukan akuisisi antara para bangsawan dan dalih beraneka ragam. Demikian tujuan negara versi Locke. Untuk memenuhi tujuan tersebut perlu adanya kekuasaan yang terpisah, kekuasaan yang tidak melulu di tangan seorang raja atau ratu. Menurut Locke, kekuasaan yang harus dipisah tersebut adalah legislatif, eksekutif, federatif. Dan sementara Montesquieu mengajukan pemikiran politiknya setelah membaca karya Johann Locke, di mana sebuah pemikirannya tersebut di dalam magnum opusnya Spirit of the Laws, di mana terbit pada tahun 1748, sebuah dengan konsep pemisah kekuasaan. Montesquieu menulis bahwa dalam tiap pemerintahan ada 3 macam kekuasaan, yakni eksekutif mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hukum antara bangsa, dan kekuasaan yudikatif mengenai hal-hal yang tergantung pada hukum sipil. Dan dengan demikian, konsep trias politika yang banyak diacu oleh negara-negara di dunia saat ini adalah konsep yang berasal dari pemikiran Prancis ini. Namun, konsep ini terus mengalami persaingan dengan konsep kekuasaan lain, semisal dinasti yang berasal dari Arab Saudi, wilayatul faqih yang berasal dari Iran, diktatur proletariat atau Korea Utara, Cina, dan Kuba. Mungkin itu sejarah yang dapat saya angkat pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembagian trias politika. Trias politika terbagi atas 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif yaitu presiden dan kabinet presiden, wakil presiden, dan para menteri menjalankan fungsi eksekutif dalam pemerintahan Indonesia. Hal ini diatur dalam bab 3 dan bab 5 Undang-Undang 1945 yang telah diamandemen. Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia dari segi sipil dan militer. Dan kementerian-kementerian adalah lembaga-lembaga pembantu presiden. Presiden dan wakilnya dipilih secara langsung dalam pemilu dengan ketentuan kemenangan 50% plus 1 dan setidaknya 20% di lebih dari setengah provinsi di Indonesia. Presiden adalah panglima tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dia juga memiliki wewenang lainnya sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang 1945 yang telah diamandemen. Sedangkan presiden
dapat diturunkan oleh MPR melalui usulan DPR. Bila terbukti melakukan pelanggaran konstitusional, dua jabatan ini adalah jabatan utama dalam melaksanakan fungsi eksekutif di Indonesia. Sementara itu, kementerian adalah lembaga yang dipimpin oleh menteri-menteri yang ditunjuk langsung oleh presiden. Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang 1945, para menteri membawahi suatu bidang kekhususan tertentu untuk membantu presiden dalam menjalankan tugasnya yang pembentukannya diatur dalam undang-undang. Yang kedua yaitu legislatif. Dalam legislatif yaitu Majelis Perwakilan Rakyat. Setelah amandemen 1945 mengenai MPR kini didefinisikan sebagai lembaga yang beranggotakan DPR dan DPD. Sedangkan sebelumnya MPR adalah penjelmaan rakyat Indonesia yang berisikan masyarakat dari golongan-golongan dan utusan-utusan daerah di Indonesia. Lembaga ini berwenang untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar, melantik dan memberhentikan presiden dengan aturan yang berlaku. DPR dan DPD kemudian memiliki kewenangan dan tugas yang lebih spesifik dan menjadikan MPR sebagai lembaga legislatif dua kamar. Selanjutnya yaitu yudikatif. Fungsi yudikatif di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung adalah badan peradilan tertinggi di Indonesia yang membawahi badan-badan pengadilan hukum di Indonesia. Kemudian Mahkamah Konstitusi adalah lembaga pengawasan perundang-undangan di Indonesia, dan Komisi Yudisial bertindak sebagai pengawasan hakim Indonesia. Itulah tadi pembagian kekuasaan Trias Politika di Indonesia. Sekian dari saya.